Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini praktikum MWeb yang ke-12 ya, pertemuan ke-12. Jadi mohon maaf, hari ini baru upload karena kemarin libur, jadi diganti hari ini ya. Terus buat deadline-nya tetap seminggu, sama kayak biasanya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang pengenalan DBMS dan MySQL. Kemudian kita akan belajar tentang query-nya, dasar-dasar query-nya juga. Yang pertama tentang bedanya database, DBMS, dan RDBMS. Kalau database itu kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Jadi ya biasanya kalian buat database mahasiswa, database perusahaan, database prodi gitu-gitu. Kalau DBMS, database management itu kumpulan dari database, jadi dia bisa membuat, memelihara, mengontrol, mengakses beberapa database secara efisien sama praktis gitu. Kemudian kalau RDBMS itu salah satu jenis DBMS. Jadi tapi dia mendukung adanya relationship antara tabel gitu. Jadi nanti bisa kelihatan relationnya gitu. Terus beberapa software yang sering digunakan dalam DBMS ya kayak gini ya, yang kalian bisa lihat. Terus kalau kalian itu semester kemarin mungkin belajar pakai MySQL gitu. Terus kalau misalnya di database lanjut bisa pakai Oracle gitu. Terus selanjutnya bagian bagan ini menunjukkan posisi masing-masing. Jadi di DBMS, terus database, tabel, ada file and record. File itu kayak misalnya nama kolom tuh loh, mahasiswa, name, terus apa lagi ya, kayak gitu lah ya, address, terus ya gitulah. Gitu, record ya isinya, namanya mahasiswa siapa, name-nya berapa aja gitu. Nilai dari gitu. kolom. Lanjut. Selanjutnya tentang MySQL. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Kemudian ada beberapa kelebihan dari MySQL. Free, stabil, tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudahan manajemen database, menu transaksi, perkembangan software yang cukup cepat. Kemudian selanjutnya, ini ada instalasi buat MySQL di Windows. Karena mungkin kalian udah punya sebelumnya, jadi kita bisa lompati aja buat proses instalasi ini. Nah, setelah instalasi kemudian ada macam-macam SQL client untuk administrasi server MySQL. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk server MySQL. Yang pertama ada MySQL Command Line Client, kemudian ada MySQL Cron. Yang ketiga ada PHP MyAdmin. Yang keempat ada SQL Yoke. Dan yang kelima ada MySQL Administrator dan MySQL Query Browser. Nah, untuk yang kita pakai pada praktikum ini, kita akan menggunakan yang paling sering kita gunakan yaitu PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin merupakan front-end MySQL yang berbasis web dengan menggunakan PHP. Nah, selanjutnya materi yang kedua tentang pengenalan struktur query language. Nah, terus SQL itu kan structured query language. Jadi kalau misalnya mau buat database-nya kita pakai query-query yang terstruktur gitu. Nah, ada dua jenis
dalam perintah SQL itu ada DDL atau Data Definition Language sama DML, Data Manipulation Language. Nah, kalau DDL ini berhubungan sama tabelnya, kalau yang DML ini berhubungan sama datanya, nilai-nilainya dalam tabel gitu. Terus perintah-perintahnya, kalau DDL ada create, alter, rename, atau drop. Nah, semua itu berhubungan sama tabel. Jadi create tabel atau alter tabel namanya, terus rename tabel, terus drop tabel, menghapus tabel. Nah, kalau di DBML, select data, insert data, update data, atau delete data, delete semua datanya gitu. Oke. Kemudian, nah ini sintaks buat membuat database. Jadi tinggal create database, terus namanya apa gitu. Karena tadi kita juga udah sepakat buat pakai PHP MyAdmin, jadi kita coba buat praktekin sintaks ini ke PHP MyAdmin. Yang pertama, kita buka PHP MyAdmin-nya. Nah, kalau udah masuk kayak gini, tinggal pilih SQL, terus di copy aja sintaksnya, paste, terus tinggal dinamai database-nya, misal nama database-nya praktikum. Nah, kalau udah selesai, jadi udah masuk di list ini, namanya praktikum. Selanjutnya, ini untuk buat database, ini contohnya buat database dengan nama database-nya mahasiswa. Sama kayak yang udah ditunjukin tadi, kalau tadi yang kita buat namanya praktikum. Kemudian ada show database, buat menampilkan semua database yang sudah ada. Kemudian ada membuka database dengan perintah use mahasiswa. Kan tadi membuat contohnya ini di namanya mahasiswa, jadi panggilnya juga mahasiswa. Kemudian untuk menghapus database, menggunakan sintaks drop database, nama database-nya, kita coba buat ngedrop database yang udah kita buat tadi. Database praktikum. Nah, jadi udah berhasil, terus database yang kita buat tadi praktikum udah nggak ada. Selanjutnya, Nah, selanjutnya untuk create nama tabel tinggal tulis create table, terus nama tabelnya apa, kemudian ini diisi sama nama kolomnya. Jadi misalnya create tabel mahasiswa, nanti isinya bisa name, terus panjangnya itu panjang sama tipe data, name, varchar berapa, terus nama, varchar berapa gitu-gitu lah ya. Terus buat ngeset primary key-nya, tinggal tulis primary key, terus dalam kurung nama kolomnya gitu. Bisa dicontohin di PHP MyAdmin. Nah ini udah di copy dari modul tadi, terus diganti nama field sama tipe dan panjangnya. Strukturnya kayak gini ya. Jadi ya create table mahasiswa, terus name, varchar 10, bla terus
primary key-nya ini kolom mana yang mau jadi primary key gitu. Ya udah, terus go. Nah, sudah terbentuk. Terus ya udah terbentuk tabelnya, name, nama, usia. Tapi belum ada isinya. Nah, terus kalau yang ada kuncinya itu menunjukkan kalau dia primary key. Nah, buat ini tipe-tipe datanya ada numerik, kit, terus yang lain-lain. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri modulnya. Kita juga biasanya nggak ngafalin semua tipe data itu sih. Jadi kalau lupa ya tinggal lihat aja gitu, browsing gitu. Ya udah. Paling yang sering dipakai itu integer, big integer, float, atau double, terus ada date, time, year, terus ada char sama varchar, kemudian apa lagi ya, yang lebih panjang itu teks, terus udah sih itu aja, atau enum, udah, biasanya itu sih, itu yang sering dipakai. Nah, selanjutnya ini juga ada itu tadi kan membuat tabel baru. Sama kayak caranya tadi. Tinggal di create tabel, terus nama tabelnya apa. Kemudian isi dari tabelnya mau kolom apa aja. Ini misalnya juga sama ada name, ada nama, tanggal lahir dengan tipe date, alamat karena panjang pakai teks, dan primary key-nya name. Udah kita praktekin tadi. Selanjutnya show tabel buat nampilin seluruh tabel yang ada. Jadi kalau di show ini cuma nama-nama tabelnya yang bakal ditampilin. Sedangkan yang kedua ada describe. Ini misalnya describe mahasiswa, jadi memunculkan semua nama tabel yang ada di dalam mahasiswa. Jadi ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian untuk mengubah struktur tabel dengan menggunakan alter. Nah, untuk mengubah struktur suatu tabel, sintaksnya adalah alter tabel, kemudian nama tabel, habis itu baru mau diganti apa. Kemudian selanjutnya dia menghapus tabel. Menghapus tabel menggunakan drop tabel, kemudian nama tabelnya apa. Misal mau menghapus tabel yang namanya mahasiswa, jadi drop tabel mahasiswa. Selanjutnya menambah record dengan insert. Jadi ini buat nambah value dari kolomnya. Misal ini buat sintaks buat nambahnya di insert into nama tabel, kemudian nilainya apa. Nah, jadi ini misal nama tabelnya mahasiswa. Mahasiswa, di situ namanya siapa, tinggal dimasukin di value ini. Nah, ini mahasiswa nilainya karena di mahasiswa ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, sama alamat. Jadi ditulisin seperti ini. Ini NIM, ini nama, tanggal lahir, sama alamat. Nah, untuk melihat hasil yang udah ditambahin tadi, bisa dengan menjalankan perintah select bintang per mahasiswa. Jadi mengambil semua data yang ada dari mahasiswa.
Ayo. Kemudian yang selanjutnya mengedit record dengan update. Nah, buat query-nya update, terus nama table, set, field satu ini nama kolomnya ya, terus nilainya apa gitu. Where, misalnya mau pakai primary key, where name sama dengan blah 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 gitu. Itu query-nya. Terus untuk contohnya, bawah. Nah ini misalnya mau mengubah alamat dari Jakarta Selatan ya tadi. Jakarta Selatan menjadi Tangerang. Terus NIM-nya sekian. Nah, query-nya update nama tabel kan mahasiswa MHS. Terus set alamat menjadi Tangerang. Jangan lupa pakai tanda kutip soalnya tadi varchar. Terus where name sama dengan 041150 itu. Nah, nanti hasilnya kalau misalnya di select bakalan jadi Tangerang gitu. Sesuai name yang dituju. Gitu. Terus yang lainnya sama. Terus yang ini menghapus record dengan delete. Nah, delete ini query-nya hampir sama sih. Jadi query-nya sama ya. Delete from nama tabel where apa gitu. Kalau misalnya mau nggak pakai where juga apa-apa sih. Langsung semuanya di delete. Terus contoh itu delete from mahasiswa where name-nya berapa. Nah, buat kodenya silakan. Terus ini menampilkan record dengan select. Nah, kalau yang awal tadi kan select all gitu ya. Jadi semua value dari tabel bakal ditampilkan. Nah, kalau ini ada kondisi tertentu. Jadi bisa select cuma satu kolom atau satu baris maksudnya. Satu baris dengan kondisi tertentu gitu. Terus nah ini select name nama from mahasiswa. Jadi ini menampilkan kolom name sama nama dari mahasiswa. Terus ini select all from MHS ketika name-nya sekian gitu. Jadi menampilkan semua kolom dari MHS yang name-nya ini tok. Jadi satu baris tok. Terus kemudian yang di luar Jakarta Selatan. Select all from MHS where alamat tidak sama dengan Jakarta Selatan. Jadi bakal nampilin semua data yang alamatnya bukan Jakarta Selatan. Sudah. Terus operator ini biasa standar sih. Ini pokok select all ini ya. Iya. Kalian udah belajar select berbagai macam kondisi. Sudah selesai. Oke. Nah, nanti buat penugasannya bakal kita tulis di Classroom. Terus buat toolsnya kalian bebas mau pakai apa. Kan kemarin kata Mas Kibe kalian pakai SQL Server. Nah, itu kalian boleh pakai itu juga. Itu kan tools yang server klien ya. Kalau PHP MyAdmin itu cuma klien top. Beda begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.